Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Sky News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Meski Hakim Wahyu Imam dilaporkan ke KY, jalannya persidangan Verdi Sambo CS tak akan terganggu. Tribunnews.com, Jakarta, tim kuasa hukum Kuat Maruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang menangani perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas MA, dan Komisi Yudisial, KY. Kuasa hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan mengatakan pelaporan itu dilayangkan karena Hakim Wahyu diduga melanggar kode etik hakim. Iya betul, dilaporkan ke KY, terkait kode etik pernyataan-pernyataan dia pada saat sidang, kata Irwan saat dihubungi wartawan, Kamis 8 Desember. Dalam laporannya kepada KY, tim kuasa hukum Kuat Maruf juga melampirkan beberapa bukti berita yang tayang di media massa terkait pernyataan majelis hakim. Tim pengacara menilai sikap majelis hakim telah melanggar KUHP-JO Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tahun 2012 JO Keputusan Bersama MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tahun 2009. Juru bicara KY Miko Ginting mengonfirmasi laporan yang dibuat pihak Kuat Maruf terhadap Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara pembunuhan berencana Brigadir J. KY kata Miko, belum tentu menindaklanjuti laporan yang diajukan terdakwa pembunuhan berencana Kuat Maruf terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso. Kita akan verifikasi dulu laporannya, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti. Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif, kata Miko. Perlu pemahaman bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim. Jadi, penanganan laporan ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan, ujarnya. Laporan dibuat terkait dengan pelanggaran kode etik majelis hakim. Kuasa hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan menyebut laporan yang dibuatnya itu terkait dengan pelanggaran kode etik majelis hakim saat memimpin persidangan. Menurut Irwan, banyak pernyataan Hakim Wahyu yang bersifat tendensius saat pemeriksaan para saksi. Adapun salah satu keterangan yang dinilai tendensius oleh Irwan Irawan yakni saat Hakim Wahyu Iman Santosa menyatakan kalau Kuat Maruf buta dan tuli sehingga tidak melihat penembakan padahal ada di lokasi. Pernyataan itu terlontar saat Kuat Maruf dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal pada sidang Senin 5 Desember kemarin. Pada persidangan untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan keterangan saksi klien kami Kuat Maruf, tapi kalian karena buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengarkan itu yang saudara sampaikan, tulis pelaporan Kuat Maruf. Selain itu, Hakim Wahyu juga melontarkan kalimat, ini kan keanehan-keanehan yang kalian gak. Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini loh saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi, saya tidak butuh keterangan saudara, saudara kalau mengarang cerita sampai tuntas. Sementara pada persidangan dengan terdakwa Kuat Maruf dengan keterangan saksi Bribka RR, Hakim Wahyu mempertanyakan naluri Bribka RR sebagai anggota Satlantas dengan menyampaikan kalimat, saya bingung apakah di lantas itu memang gak punya naluri ya. Kalimat lain yang dilontarkan Hakim Wahyu adalah, saudara ini sudah disuruh membunuh, masih disuruh mencuri pun masih saudara lakukan. Saudara disuruh membunuh tidak mau kan? Tapi sekarang disuruh mencuri pun mau. Perkara Akuo bukanlah perkara pencurian, namun terlapor selaku hakim telah mengancam saksi RR dengan kata-kata, mencuri, dan undang-undang TPPU, demikian surat laporan yang diterima Tribunnews. Sedangkan pihak PN Jakarta Selatan menanggapi santai laporan yang dibuat tim kuasa hukum Kuat Maruf itu. Menurut Humas PN Jakarta Selatan Juyamto, pelaporan terhadap hakim ke Komisi Yudisial adalah hal biasa. Saya kira tidak menjadi hal yang luar biasa, itu menjadi hak para pihak berperkara untuk menyikapi apa yang dilakukan hakim dalam melakukan tupoksinya. Termasuk menyampaikan laporan ke KY maupun ke Bawas, kata Juyamto kepada wartawan, Kamis 8 Desember.
Kuat Maruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR. Mereka didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, Baradae dan Sambo disebut menembak Brigadir J. Latar belakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilecehkan Brigadir J saat berada di Magelang pada Kamis, 7 Juli 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Brigadir J. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.